Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifan Raini dengan NIM 2524 1010252. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari modul 1 saya, yang dimana di situ terdapat 5 soal. Soal yang pertama yaitu diminta untuk menampilkan jumlah order dan tanggal order berdasarkan tanggal ordernya. Nah, sintaksnya seperti ini. Di sini query select digunakan untuk mengambil kolom dari suatu tabel. Kemudian cara untuk menampilkan jumlah ordernya yaitu menggunakan fungsi aggregate count. Lalu di sini bintang untuk mengambil seluruh order yang ada di tabel order. Setelah itu query from itu untuk menunjukkan rujukan dari kolom yang telah diambil di select tadi itu dari tabel mana. Nah, di sini order date itu dari tabel orders. Setelah itu disoalkan diminta untuk ditampilkan berdasarkan tanggal ordernya. Nah, itu menggunakan query group by. Nah, jika dijalankan maka hasilnya itu akan seperti ini. Ditampilkan seluruh tanggal order, lalu jumlah ordernya pada tanggal tersebut berapa. Untuk soal nomor 2, diminta untuk menampilkan total order dan company name berdasarkan company name-nya. Yang pertama yaitu menggunakan query select untuk mengambil kolom company name. Nah, C di sini ini untuk menginisialisasi suatu tabel. Nah, jika di select ini itu terdapat lebih dari 2 tabel yang diambil. Nah, di sini kan diminta untuk menampilkan total ordernya, maka menggunakan fungsi aggregate count, lalu order ID dari tabel order, ini dialiaskan sebagai total order. Nah, setelah itu menggunakan query from untuk mendefinisikan tabel yang diambil dari kolom yang ada di select. Nah, di sini diambil dari tabel customers. Nah, C ini untuk mendefinisikan C yang ada di select ini. Nah, selanjutnya karena terdapat 2 tabel, maka diperlukan suatu query untuk menggabungkan 2 tabel tersebut. Nah, itu menggunakan query join. Di sini menjoinkan dengan tabel order, selalu menginisialisasikan. Nah, cara untuk menggabungkan 2 tabel yaitu menggunakan 2 nama kolom yang sama. Nah, di sini kolom yang sama yang ada di 2 tabel tersebut yaitu customer ID. Maka menggunakan kolom tersebut menggunakan query using. Bisa memakai on, namun saya memilih untuk memakai using. Selanjutnya diminta untuk berdasarkan company name-nya, maka menggunakan query group by, yaitu company name. Maka jika dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Ditampilkan berdasarkan company name-nya, lalu total ordernya ada berapa. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu diminta untuk menampilkan nama supplier yang memiliki produk yang sudah discontinue. Pertama, yaitu query select untuk mengambil kolom apa saja yang akan digunakan. Nah, di sini mengambil kolom company name dari yang dialiaskan sebagai nama supplier. Nah, itu diambil dari tabel suppliers. Nah, karena discontinue ini tidak ada di tabel supplier, maka menggunakan query join untuk menggabungkan tabel produk dan supplier. Menggunakan query using untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan 2 kolom yang sama. Nah, kan di sini memiliki perkondisian yaitu produk yang sudah discontinue. Maka menggunakan where yaitu discontinue sama dengan 1. Jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Akan menampilkan nama-nama supplier yang telah discontinue, yang produknya telah discontinue. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, diminta untuk menampilkan nama harga dan kategori dari masing-masing kategori dengan harga paling mahal. Maka query select ini akan mengambil product name-nya, yaitu nama harga, lalu kategori name, lalu untuk harga yang paling mahal itu menggunakan aggregate max, yaitu unit price yang ada di produk. Nah,
Itu diambil dari, yang pertama diambil dari tabel produk, selalu diinisialisasikan. Yang kedua, dijoinkan untuk menggabungkan dua tabel menggunakan using kategori ID. Selanjutnya yaitu menampilkan berdasarkan product name dan kategori name-nya. Jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Akan menampilkan produk-produk name dan kategori name-nya yang harganya itu paling mahal. Selanjutnya, soal yang terakhir, nomor 5, diminta untuk menampilkan nama-nama supplier dan nama produknya, di mana produknya memiliki harga di atas rata-rata. Nah, yang pertama, di query select itu akan mengambil kontak name yang dialiaskan sebagai supplier name. Setelah itu, dan nama produknya mengambil product name. Setelah itu, akan mengambil unit price-nya. Nah, kolom-kolom yang tadi diambil itu akan didefinisikan tabelnya dari from, lalu dijoinkan dengan tabel produk menggunakan kolom yang sama yaitu supplier ID. Selanjutnya akan ditampilkan berdasarkan kontak name, product name, dan unit price. Di sini kan ada perkondisian di mana produknya harus memiliki harga di atas rata-rata. Nah, harga di atas rata-rata ini diambil dari seluruh perhitungan dari seluruh harga yang ada di unit price, bukan yang setelah di group by. Nah, itu menggunakan having, membandingkan unit price yang telah di group by ini, lalu menggunakan subquery dengan select average, aggregate lagi, menggunakan average, lalu diambil dari tabel produk. Nah, di sini lalu ditampilkan berdasarkan nilai dari yang terbesar. Maka hasilnya akan seperti ini, ditampilkan berdasarkan supplier name, lalu produk name-nya, dan harga yang di atas rata-rata. Nah, di sini tadi itu sudah benar ya perkondisiannya, membandingkan harga yang telah di group by dengan rata-rata seluruh dari harga yang ada di tabel produk. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari modul 2 praktikum PSQL, di mana pada soal yang pertama itu diminta untuk menggunakan perintah cube untuk menampilkan jumlah karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Yang pertama akan mengambil kolom kota yaitu country menggunakan select dan menggunakan aggregate count untuk menghitung jumlah banyaknya karyawan menggunakan kolom employee ID. Setelah itu, kolom-kolom tadi didasarkan dari satu tabel menggunakan sintaks from, yaitu tabel employees. Nah, setelah itu di sini diperintahkan untuk memakai cube, maka sintaksnya group by cube menggunakan kolom country. Maksudnya yaitu di sini cube kan akan menghasilkan semua kemungkinan kombinasi. Lalu untuk outputnya yaitu di sini ada grand total yaitu 9. Nah, di sini kombinasinya hanya 2, UK dan USA. Setelah itu, soal yang nomor 2 yaitu disuruh menggunakan peta roll up dengan kondisi yang sama ya. Maksudnya dengan menampilkan jumlah atau banyak karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Langsung dijalankan. Ternyata outputnya sama dengan cube. Nah, di sini roll up ini kan menghasilkan atau bekerja secara hierarkis dari kiri ke kanan. Maka dari itu yang dihasilkan sama dengan cube karena di sini hanya menggunakan satu kolom aja, grand total dan 2 kombinasi. Setelah itu soal nomor 3 yaitu diperintahkan untuk menggunakan grouping sets dengan menampilkan jumlah atau banyak karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Query-nya sama, cuman beda di bagian sini aja. Kalau dijalankan, ini akan menghasilkan. Nah, grouping set ini kan berbeda dengan roll up dan cube. Grouping set ini menampilkan sesuai dengan perintahnya aja, yaitu country. Maka yang ditampilkan hanya country-country yang ada di yang dimiliki oleh karyawan yang ada di tabel employees. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.